Bapak Ibu dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait RUU ASN, yang dimana di informasi ini bahwa RUU ASN akan segera disahkan menjadi UU. Dan kapankah akan disahkan RUU ASN menjadi UU ini? Mari ikuti informasi selengkapnya di video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi yang dikutip dari jpnn.com, RUU ASN segera disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR. Komisi 2 DPR dan pemerintah sepakat membawa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Hal ini setelah seluruh fraksi yang ada di Komisi 2 DPR dan pemerintah bersepakat pada pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU ASN. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita menyetujui rancangan UU ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2? Tanya Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa 26 September 2023. Setuju? Jawab peserta rapat yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Bapak Yasona Lawli. Doli mengatakan bahwa revisi UU ASN ini merupakan salah satu perhatian Komisi 2 DPR. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR berharap UU ini dapat menjadi payung hukum penyelesaian masalah honorer. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih terperinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah, ungkap Doli. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan bahwa Komisi 2 DPR juga sudah sepakat mengawal secara sungguh-sungguh persoalan tenaga honorer. Pihaknya meminta pemerintah segera menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintah yang mengatur teknis terperinci terkait peralihan honorer menjadi P3K ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan RUU muncul agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas nasional yang akan kian mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agil, dan profesional sebagaimana harapan pimpinan fraksi yang tadi disampaikan, kata Anas. Dia menyampaikan bahwa RUU ASN awalnya merupakan usulan anggota DPR yang disampaikan lewat surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI. Dalam surat tersebut, DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang pertama, klaster penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K. Yang ketiga, klaster terkait kesejahteraan P3K. Keempat,
klaster terkait pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, dan kelima, klaster pengangkatan honorer. Anas menyebut bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah evaluasi dan menambahkan sejumlah bahasan dalam RUU ASN. Dengan demikian, RUU ASN ini berisikan 7 klaster. Pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif, ujarnya. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kami rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN yang tidak perlu menunggu 1 tahun, jelasnya. Dengan begitu, rekrutmen ASN bisa saja dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada kemudahan talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja citra ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini.